disarankan kepada para influencer untuk tidak terlibat dengan judul. Seorang influencer memang harus punya tim yang bisa memeriksa keabsahan dari produk atau jasa yang dia iklankan. Karena itu tanggung jawab influencer saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Oke, halo semuanya. Kembali lagi ke podcast kita PHK Konten, Panduan Hukum Kreator Konten. Akhirnya kita nemuin judul ya setelah kemarin Akhirnya. dari diskusi. Jangan lupa didaftarkan segera. Siapa? Siap. Sudah bersama kita lagi Pak Deddy Kurniadi selaku ahli dalam bidang hukum perlindungan konsumen, terus entertainment law, kepailitan, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Pak. Ahli di bidang hukum ya. Kalau di bidang sulap siapa? Deddy Corbuzier. Ah. Cahyadi. Deddy Cahyadi. Sengaja lihat sertifikat mereknya langsung tahu nama aslinya gitu. Melekat, sudah melekat, Pak. Terus kenalkan saya juga Fuzail, sebelah saya ada Salsa, sebelah saya Hamasa juga ada. Jadi topik kita pada kali ini sangat pas untuk menghadirkan Pak Deddy lah sebagai narasumber mungkin. Karena pembahasan kita kali ini, Pak, berkaitan dengan pergeseran zaman dari dunia periklanan yang dulu mana itu di handle oleh biro iklan. Nah, sekarang pada saat ini banyak influencer itu yang sudah menjadi biro iklan bagi dirinya sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Kira-kira dari teman-teman? Kalau melanjutkan pembahasan IS tadi, kan ada pergeseran pola konsumsi dan promosi produk-produk nih, kan? Kalau dulu kita ngelihat iklan itu di mana sih ya? Paling di reklame, di jalan-jalan, atau mungkin kayak di koran. Nah, Iklan WC di tiang listrik. Juga. Badut sulap. bergerak. Iya. Nah, kalau sekarang tuh kayaknya iklan tuh kita lebih sering lihat tuh karena mungkin kita lebih sering lihat internet juga kali ya, Pak, dibanding TV, dibanding koran, dibanding majalah gitu. Jadi sekarang yang iklan bukan lagi biro iklan tapi influencer gitu, Pak. Bahkan Bandut Sulap tuh juga udah punya Twitter sekarang. Iya. Oh gitu ya. Iya. Ya, itu wajar nggak sih, Pak, sebenarnya, Pak? Kalau influencer sekarang iklan gitu. Menurut Iya. Bapak pribadi nih gimana? Ya karena perbedaan itu terjadi karena perubahan pola konsumsi media. Dulu industri media dikuasai oleh gateway producer, program televisi, produser program televisi dan pihak stasiun televisi. Saat ini terjadi konvergensi media di mana program televisi sudah menurun porsi konsumsi medianya di masyarakat. Saat ini media sosial mengedepankan yang disebut dengan influencer. Influencer sekarang dia bertindak sebagai produser, sebagai artis, sebagai televisi karena dia bisa memiliki secara pribadi channel media sosial atau channel YouTube, TikTok, Instagram dan lain-lain. Berurusan langsung dengan pemilik merek. Bapak juga dulu sempat menjadi pengacara salah satu stasiun televisi juga ya, Pak? Program televisi. Beberapa program televisi. Ya. Jadi kelihatan ya, kalau dari sudut pandang Bapak yang mengalami menjadi pengacara di entertainment law zaman dulu. Dari dulu banget. Dari dulu. Ya, maaf Pak. Dengan orang yang memperhatikan lah istilahnya gitu. Memperhatikan, mengamati gitu pola konsumsi media sekarang jadi beda banget ya, Pak. Kayak revenue streamnya dan lain sebagainya ya. Sudah sangat berkurang pendapatan televisi dari belanja iklan sekarang. Di mana kemudian para pemilik brand owner sudah mendistribusikan belanja iklannya ke media sosial langsung kepada para influencer, para pemilik kanal dengan follower dengan jumlah yang luar biasa. Tentu salah satu yang menjadi dasar populer atau tidaknya sebuah kanal diukur dari
diukur dari jumlah followernya. Hmm. Sehingga sekarang mereka sudah bertindak sebagai biro iklan sendiri bagi kepentingan para owner yang mau mengiklankan produk atau jasanya ke tengah-tengah masyarakat lewat kanal YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Selain karena pola konsumsi yang berubah nih Pak, apalagi sih yang kira-kira membuat brand itu jadi lebih prefer influencer marketing melalui media sosial dibandingkan dengan kayak mainstream media zaman dulu gitu? Coba kalian kasih pendapat tentang itu. Iya Ah, sih. kalau saya Pak mungkin Pak, karena tadi Bapak juga singgung masalah angka followers, jadi mungkin ada angka lebih pasti untuk iklan ini dapat berapa kepala tersebar. Sama ini sih murah, jauh lebih murah pastinya dibanding pasang di Oh, iya. baliho-baliho yang Iya, iya. Dan kalaupun mahal juga kayak jelas tolak ukurnya ya, Iya. kayak makin gede followersnya ya makin mahal gitu. dan lebih tertuju kali ya, mau ditujukan ke siapa sih produk ini gitu loh. Kalau misalkan influencer kan udah punya niche-nya masing-masing nih. Ya nggak sih, ada yang Iya. makanan kayak Rex Carlos, ada Kosmetik. yang kosmetik kayak Tasya Farasya. betul. Jadi mereka tuh bisa lebih pasti kali ya mau Iya, iya. targetin siapa marketnya. Sama ini sih, kalau dalam nggak tahu ini ilmu bidang mana ya, tapi ada kan yang namanya parasocial relationship ya. Jadi kalau influencer tuh bisa banget lo membangun sebuah consumer base, kayak audience base yang ngerasanya tuh deket banget gitu. Kenapa? Karena influencer tuh kayak seakan-akan Kayak temen ya? kayak temen Oh, gitu. Jadi ada meet and greet-nya ya? Bukan interaksi. Meet and Beda juga. Nah itu kira zaman dulu ada ya. Kalau meet and greet kayaknya sih nggak selalu ya, saya itu zaman dulu banget sih. Tapi kalau sekarang ya, karena influencer tuh sering live, sering balesin komen gitu, Oh. jadi ada keterikatannya nih. Gitu. Fans loyal gitu. Dan mereka mungkin nggak seformal orang-orang iklan zaman dulu, dimana kadang bangun tidur aja tuh udah bisa ngangkat HP kan. Iya. Bukan saya. Kalau begitu mungkin kita tarik lagi sedikit Pak. Tentu dalam biro iklan itu juga pasti ada tanggung jawab ketika mengiklankan suatu brand. Begitupun juga pasti sama halnya dengan influencer kan Pak? Ya, pemilik merek bertanggung jawab atas apa-apa yang disiarkan sebagai promosi di tengah media. Dulu pemilik merek berurusan dengan stasiun televisi, biro iklan, dan ketiga elemen ini yang bertanggung jawab atas konten. Artis hanya memerankan sebagai pihak yang mempopulerkan. Pelakon iklan lah ya Pak. Artis iklan ya. Saat ini brand owner tidak lagi berurusan dengan stasiun televisi dan biro iklan. Dia langsung berurusan dengan influencer-influencer yang kemudian bertindak sebagai produsernya, artisnya, dan sebagainya. Karena itu tanggung jawab influencer saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada saat mereka masih menjadi artis televisi, artis biro iklan yang tayang di televisi. Saat ini mereka bertanggung jawab atas apakah dia sudah cukup memeriksa produk dan jasa yang dia promosikan. Karena bisa saja dia menyebarluaskan informasi yang menyesatkan bagi masyarakat. Berarti safe to say, kalau dalam konteks influencer marketing gitu ya, tanggung jawab seorang influencer itu sama dengan tanggung jawab biro iklan zaman dulu sebetulnya, kalau dalam konteks hukum gitu. Bisa, karena dia langsung bertanggung jawab kepada audiensnya. Karena dia tidak memakai media orang lain, dia memakai medianya sendiri. Dialah produser, dialah content owner, dialah stasiun televisi di masa lalu yang sekarang sudah menjadi media kanal media sosial yang dia kelola sendiri. Kalau ini Pak berarti bagaimana dengan influencer-influencer yang mengiklankan judul kan dilarang Pak di Indonesia. Ya. Mohon maaf, kita cukup menyesalkan ya influencer-influencer secara sadar atau tidak sadar menyebarluaskan informasi judi online yang sebenarnya juga cukup beresiko bagi mereka untuk dianggap bekerja sama dengan pelaku tindak pidana perjudian, sehingga disarankan kepada para influencer untuk tidak terlibat dengan judul gitu.
Gitu. Nah, kalau dari tadi kan kita membahas tentang pertanggungjawabannya tuh di mana gitu. Kalau misalkan mengiklankan sebuah produk yang melanggar hukum atau mungkin produk yang nggak sesuai gitu. Tapi kalau dari sudut pandang perlindungan calon konsumen dan konsumen gitu Pak, sebenarnya tanggung jawab influencer tuh apa aja sih? Kayak apa sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan oleh influencer dalam konteks kita tuh iklan gitu? Yang tidak boleh dilakukan adalah lalai memeriksa produk atau jasa yang ingin dia promosikan. Kalau ada seorang yang suka makan, sekali lagi yang suka makan, saya suka karena saya suka channel makanan, yang mempromosikan teh botol, iklan gitu kan, teh botol, ya tentu dia Tahu lagi. Maksudnya sensor tadi. Sensor modul, Pak. akan sangat dapat dipertanggungjawabkan karena produknya adalah produk yang sudah dikenal masyarakat luas. Tapi kalau kita menemukan suatu produk atau jasa yang baru, tentu kita harus bertanggung jawab untuk memeriksa legalitasnya, apakah sudah sesuai dengan izin-izinnya, sehingga tidak merugikan masyarakat. Jadi bisa dibilang kita tidak mengiklankan barang yang ilegal begitu ya, Pak? Ya, karena ya itu tadi, seorang influencer memang harus punya tim yang bisa memeriksa keabsahan dari produk atau jasa yang dia iklankan, dia promosikan, dia pengaruhi masyarakat untuk ikut mengkonsumsi produk atau jasa yang dia tawarkan. Seandainya dia tidak melakukan pemeriksaan sebelum melakukan promosi, maka ada resiko di sana. Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang terjadinya promosi atas barang yang tidak memenuhi syarat dan merugikan masyarakat. Kalau menurut Bapak, seberapa penting sih seorang influencer untuk mencoba dulu produk yang dia endorse sebelum mengendorse-nya? Ya, terutama bagi produk-produk yang belum dikenal masyarakat. Kalau sudah dikenal masyarakat, tentu akan ada lebih jaminan bagi kita semua, dia hanya mempromosikan ulang. Tapi kalau barang baru, jasa baru, perlu dilakukan pemeriksaan atas keabsahan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, kalau gitu nih Pak, kita nih sebagai netizen nih, ngelihat influencer gitu, terus kalau kita terpengaruh dan kita mengalami kerugian karena adanya informasi yang palsu nih yang diberikan oleh si influencer, kita bisa nggak nuntut ganti rugi? Gitu. Kita bisa nggak nuntut ganti rugi?